Si tetangga paling nggak senang ketika kamu bahagia, dan bahagia ketika kamu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini, Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Oke? Dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya, si tetangga paling nggak seneng nih ketika kamu bahagia, ya sukses berhasil teman-teman, dan dia selalu bahagia ketika kamu menderita dan hidup susah. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups. 7 jangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari tetangga, ya, seseorang yang tentunya kalau dikatakan benci, kalau dikatakan iri, kalau dikatakan dengki, hampir semua deh lengkap teman-teman. Ya, seakan-akan kehidupan kamu dianggap oleh tetangga kamu tersebut ya teman-teman, ini seakan-akan menjadi sebuah penalu gitu sih ya, seakan-akan menjadi sebuah penghalang, pantang bagi dia ketika melihat kamu bahagia, ketika kamu sukses berhasil. Ada saja hal-hal yang pastinya dia lakukan teman-teman ya, untuk mencari ataupun menjadi pusat perhatian nih. Contoh ya, ketika kamu sukses berhasil dan mungkin kamu membeli barang-barang yang bagus, mahal ya, teman-teman. Nah itu, ya, ulah dari tetangga kamu ini yang memang terlalu heboh gitu ya, teman-teman. Hebohnya seperti apa? Contoh, ya ketika kamu membeli barang-barang yang bagus, dia ini selalu saja sibuk gitu, teman-teman ya. Sibuk nih, gosip sana-sini, ya, menceritakan tentang hal-hal keburukan kamu nih, teman-teman. Ya, mungkin dianggap ataupun dibicarakan di belakang kamu, ya masih membeli barang-barang seperti itu sudah sombong. Nah seperti itu, padahal mungkin kamu tidak sombong ya, padahal mungkin apa yang kamu beli itu ada sebuah kebutuhan yang memang harus dan wajib kamu miliki ya. Jadi seperti itu. Jadi memang pada intinya tanggapan dan pandangan dari tetangga yang iri dan dengki teman-teman, tetap selalu nggak baik di mata mereka gitu sih ya. Kehidupan kamu selalu tetap nggak baik di mata mereka. Karena apa ya? Karena memang mereka merasa tersaingi. Itu sih sebenarnya. Mereka merasa tersaingi. Dan kemudian ya, karena mereka nggak mampu bersaing dengan baik, ya, denganmu teman-teman. Dia tidak mampu bersaing dengan baik, secara baik dengan kamu. Oke, nah, kalau dari kartu kedua ini, Ace of Cups, ini kartu yang menggambarkan bahwasanya roda kehidupan itu berputar ya. Keberuntungan demi keberuntungan serta keberkahan itu akan segera memihak kepada kamu, akan segera kamu dapatkan dan kamu rasakan teman-teman. Mungkin inilah sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras, ikhtiar, doa kamu selama ini yang sudah kamu lakukan dengan sebaik mungkin, dan kemudian sabar kamu. Sabar di dalam hal apa? Mungkin menghadapi ujian ya. Karena untuk sukses berhasil pasti penuh dengan ujian dan tantangan ya teman-teman. Belum lagi dari tetangga nih yang selalu sibuk dengan kehidupan kamu nih. Ya dia selalu sibuk gitu. Ya, dan yang anehnya adalah ketika kamu sukses berhasil, dia kepanasan teman-teman. Ya, terlihat menunjukkan sebuah sikap ketidaksenangannya, ketidaksukaannya terhadap segala hal yang kamu miliki. Tetapi ketika kamu hidup susah, ini orang senang banget, seakan-akan itu lagi merayain gitu teman-teman. Ya, seakan-akan selalu merayakan kemenangannya, ya, kebahagiaannya.
karena melihat kehidupan kamu susah. Jadi ini penyakit yang mungkin memang cenderung dan sering terjadi oleh siapapun dan dimanapun, teman-teman. Ya, ketika menemukan tetangga yang selalu iri dengki, pasti memang tabiat dari dia selalu buruk. Mohon maaf, meskipun enggak semua ya, teman-teman. Tabiatnya pasti selalu buruk, ingin kehancuran, ya, ingin hidupnya melarat ya, seseorang yang dibenci, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, terlihat nih orang yang cukup sombong, angkuh, teman-teman. Oke, pandangan mereka memang di mata pandangan kamu di mata mereka selalu buruk, teman-teman. Meskipun selama ini kamu nggak pernah melakukan hal yang buruk, nah itu berarti ciri-ciri orang yang iri, dengki, dan benci kepada kamu, teman-teman. Seperti itu. Meskipun kamu selalu berbuat kebaikan, ya, sejuta kebaikan, nggak ada artinya di mata mereka. Apalagi ketika kamu melakukan hal-hal yang buruk, tentu ini akan semakin menjadi bumerang, teman-teman. Ya, semakin menjadi bumerang, semakin menjadi ya bahan-bahan deh untuk tetangga itu yang selalu akan gosipin kamu selama mungkin ya hampir berabad-abad kali ya, teman-teman. Ya, aneh banget. Tetapi memang ini sebuah realita kali. Nah, kemudian aku punya demun, teman-teman. Sebenarnya, ketika kamu sukses berhasil, ini menimbulkan adanya sebuah ketakutan, kecemasan di mata tetangga kamu. Ya, tetangga kamu itu sebenarnya sangat cemas, khawatir. Ya, sudah mulai khawatir nih. Bisa jadi ketika kehidupan kamu mengalami kebangkitan, ya, kemudian kehidupan dia ternyata mengalami penurunan. Ya, jadi dari sini kan cukup terlihat bahwasannya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan dan keadilan. Tuhan akan menunjukkan bahwasannya orang yang sabar akan diberikan sebuah kehidupan yang lebih baik, dan orang yang selalu ikut campur dengan kehidupan orang lain, selalu membenci, sirik, dan lain sebagainya, teman-teman, tentu kehidupan dia akan semakin dipersulit. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan kesuksesan orang lain, kehidupan orang lain, tanpa mempedulikan kehidupannya sendiri, dan itu akan semakin mempersempit jalan keresakiannya, teman-teman. Ya, percaya deh, semakin banyak orang yang membenci kamu, nggak apa-apa. Semakin banyak orang yang iri dan kita terhadap kehidupan kamu, nggak apa-apa. Berarti kamu orang yang menjadi panutan, ya, orang yang spesial, teman-teman. Ya, untuk apa mereka benci pada kamu? Untuk apa mereka seakan-akan ingin menghancurkan hidupmu? Karena mungkin kamu dianggap orang yang paling berpengaruh, gitu. Kamu orang penting, mungkin seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya desan. Desan muncul hadir untuk energi kartu kelima. Jadi dari kartu kelima ini, teman-teman, yang aku lihat memang ini semacam apa ya, teman-teman? Ya, ada sebuah kondisi kehidupan yang akan insya Allah akan bahagia, teman-teman. Ya, pada akhirnya kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan hidup yang lebih baik ini akan segera dan dapat kamu rasakan dalam waktu dekat. Ataupun mungkin juga ada beberapa dari kamu yang mulai merasakan nih adanya kebangkitan dari bisnis usahanya mulai lancar, alhamdulillah. Kemudian dari pekerjaan mendapatkan pekerjaan baru, kenaikan jabatan ataupun pekerjaan yang lebih baik, teman-teman. Jadi memang banyak peluang kesempatan yang akan didapatkan ya bagi kamu, teman-teman, yang selama ini ya mungkin selalu dibenci oleh tetangganya, selalu dihina, ya, selalu digosipin hal-hal yang nggak benar, yang nggak, yang macam-macam. Padahal mungkin bisa jadi tetangga yang selalu menuduh kamu yang macam-macam, ternyata dia sendiri yang berbuat loh, teman-teman. Ya, seakan-akan di sini kamu dijadikan sebagai kambing hitam gitu terhadap sebuah kesalahan dan perbuatan yang dia perbuat. Tentu ya, tetangga yang seperti ini tetangga yang sangat jolim banget ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Swords ya. Kartu pedang muncul, teman-teman. Ya, tetap harus waspada dan berhati-hati juga ya, teman-teman, karena ya namanya juga orang nggak seneng, orang yang iri dengki pastinya akan terus mencari sebuah kesalahan ya. Pasti akan terus mencari sebuah kesalahan agar kehidupan kamu tuh menjadi susah. Ya, jadi seperti itu. Karena memang pada fase ini aku juga merasakan banyak niat-niat buruk ya yang akan ataupun mungkin yang sudah dilakukan lah oleh tetangga kamu terhadap kehidupan kamu selama ini. Tapi nggak usah khawatir. Ya, adanya proteksi yang baik ya, teman-teman. Ini tergantung dari intuisi kamu juga ya. Sebenarnya ketika intuisi kamu mengatakan
Ini yang selama ini mungkin membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, ini yang membuat kehidupan kamu jadi selama ini bermasalah ya teman-teman. Ya, nah itu kamu juga harus bisa memahami tentang intuisi gitu sih. Ya, jadi harus jaga jarak, bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi, tidak. Itu sebuah perbuatan yang salah ya, dan bahkan berdosa teman-teman. Ya tetap sih silaturahmi dijaga, tetapi mungkin harus lebih membatasi diri kamu ya teman-teman, seperti itu sih ya. Yang aku lihat memang kamu dalam fase yang cukup baik banget, stabil banget, seperti memang ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, berarti ada doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan. Oke, mungkin demikian teman-teman ya readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.